Silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam bagi kita semua. Shalom. Shalom. Kurang kencang. Shalom. Haleluya. Jangan sampai salah jawab, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Puji Tuhan. Haleluya. Mantap, lulus sudah. Baik, puji Tuhan, hari ini saya percaya adalah hari sangat spesial. Karena berkat Tuhan selalu baru tiap hari. Tiap pagi. Amin, saudara. Saudara, kita masih membahas tentang roti hidup. Manna sorgawi. Itulah firman pengajaran. Roti hidup atau manna yang berada di buli-buli emas. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu kita sudah mendengar bagaimana kekuatan firman, kekuatan roti hidup itu membuat Elia mampu melanjutkan perjalanan sampai ke gunung Allah. Firman Tuhan kita sudah dengar bahwa roti itu tidak boleh dimakan hanya satu kali. Tapi harus 2 kali. Artinya double porsi. Amin. Jadi kita sudah harus makan double porsi sekarang. Berhubung perjalanan kita. Firman Tuhan katakan supaya jangan terlalu jauh. Memang jauh perjalanan itu. Tapi kalau ada roti, tidak terlalu jauh. Jadi apa yang kita akan jangkau yang begitu amat jauh. Kalau kita jangkau bersama firman, tidak akan terlalu jauh. Haleluya. Hebat. Sekali lagi saya mau katakan, orang Kristen yang punya roti, pasti hidupnya luar biasa. Gereja yang punya roti, pendeta yang punya roti, pasti pelayanannya luar biasa. Dijamin. Saya akan buktikan kepada saudara hari ini. Bagaimana roti sorgawi itu. Itulah mana roti malaikat. Firman pengajaran. Itu sungguh akan membuat saudara bagaikan burung Raja Wali terbang dengan 2 sayapnya. Haleluya. Kita berlari tidak menjadi lesu. Berjalan tidak menjadi lelah, kata firman Tuhan. Karena firman itu merupakan kekuatan yang sangat luar biasa. Yang memberkati kehidupan umat Tuhan. Dalam ibadah raya kemarin, minggu, saya awali khotbah saya dari Kisah Rasul pasal 4, ayatnya yang ke-13. Sebagian kita masih ingat, saya percaya pasti saudara masih ingat ya. Bagaimana Petrus dikenal hanya orang biasa yang tidak terpelajar. Orang apa saudara? Orang apa? Orang biasa yang tidak apa? Saya udah katakan ada orang biasa tapi terpelajar. Haleluya. Ada juga orang luar biasa tapi nggak terpelajar. Karena udah keturunan ningrat gitu loh. Karena udah keturunan raja-raja tapi nggak terpelajar. Ada. Tapi ini orang biasa tapi tidak apa? Terpelajar. Tapi biarpun orang biasa yang tidak terpelajar. Karena mereka dikenal sebagai pengikut Yesus. Mereka melakukan dan membuat atau berkata-kata sesuatu yang menakjubkan dan mengherankan. Haleluya. Bukankah dikatakan bahwa kedua orang Petrus dan Yohanes adalah orang biasa yang tidak terpelajar. Tolong panahnya. Ya, panahnya. Orang biasa yang tidak terpelajar, mana panahnya? Nah itu. Lihat orang biasa yang tidak terpelajar. Tapi dikatakan
heranlah apa? Kenapa? Karena dikatakan keduanya sebagai pengikut, artinya punya roti. Artinya punya firman. Artinya menyimpan roti hidup dalam hatinya. Haleluya. Oke, saya percaya, saya tahu ini kita semua orang biasa, saya juga orang biasa. Saya juga tidak terpelajar. SMA-nya juga pakai C. Haleluya. Haleluya. Tapi kalau ada roti, kita akan buat tanda-tanda heran. Orang akan terheran-heran mendengar kita ngomong, orang heran, saudara. Ya. Langkah kita juga buat orang heran. Pokoknya apapun yang kita kerjakan membuat sekeliling kita terheran-heran. Tapi jangan lupa, itu bukan dari diri kita. Itu karena kita adalah pengikut Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya, seperti yang saya katakan, kalau nanti kita belum punya gedung yang bisa menampung mungkin ya 1.000 orang lebih, mungkin nanti PA kita bisa buat 2 kali ibadah. Jadi pendalaman Alkitab 2 kali ibadah hari Kamis. Pertama masuk jam 3, pulang jam 6. Baru yang kedua masuk pukul 6 sampai dengan selesai. Bisa saja kalau Tuhan mau. Haleluya, saudara. Tanah Batak ini membutuhkan tanda heran yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan untuk membuat tanda heran itu nggak perlu manusia yang mengherankan, nggak perlu manusia yang luar biasa. Cukup orang biasa. Tidak perlu terpelajar banget, terpelajar boleh juga. Tapi kalaupun nggak terpelajar nggak apa-apa. Biarpun orang biasa tidak terpelajar, yang pasti engkau pengikut Yesus. Artinya punya roti. Haleluya. Haleluya. Saudara kalau udah punya roti nggak stres. Saudara nggak kalau punya roti nggak bisa diganggu setan. Saudara yang ganggu setan. Sekali lagi, saya mau ingatkan lagi. Kalau saudara punya roti, tidak bisa diganggu setan. Tapi kita yang mengganggu setan. Haleluya. Kebalik. Jadi nggak ada orang Kristen kesurupan. Kalau ada orang Kristen kesurupan, itu bukan Kristen. Malu-maluin Tuhan saya itu. Sama lah, masa anak dari situ harus kelaparan? Masa anaknya Jokowi kelaparan? Masa anaknya Jokowi datang ke Bali ngerental mobil Avanza? Mana mungkin? Pasti gubernur, bupati akan hepot semuanya untuk menyambut. Jangankan Jokowi, anaknya saja. Apalagi kita anak dari raja segala raja. Anak dari Tuhan segala Tuhan. Itulah Yesus Kristus. Haleluya. Mana mungkin setan bisa ganggu kita? Orang yang mengawal kita adalah malaikat. Pas pampres dari surga. Pasukan pengawal presiden dari surga. Kita ini anak raja loh. Kita kan nyanyi. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Masa anak raja nggak dikawal? Dan pengawal kita bukan polisi. Pengawal kita bukan tentara. Tapi pasukan malaikat surga. Dan iblis bisa melihat kalau kita dikawal malaikat. Itu sebabnya iblis nggak bisa menjamah saya dan saudara. Kalau punya roti. Katakan amin. Wah, haleluya. Sampai sini nangkap? Coba ingatkan kiri kanan. Tidak ada orang Kristen yang memble-memble. Bilang haleluya. Haleluya. Yeay. Amin. Saya rindu hari ini semuanya kita bangkit dengan iman. Kita melangkah dengan iman. Dan meraih kemenangan. Dan mengalami mujizat. Bahkan bukan cuma mengalami mujizat. Tapi membuat mujizat. Nah, orang Kristen itu pembuat mujizat loh. Orang Kristen bukan hanya mengalami mujizat. Tapi pembuat mujizat. Makanya hari ini kalau ada yang butuh mujizat. Pasti akan menerima mujizat. Karena Tuhan akan mengerjakan mujizat hari ini. Lewat firman yang disampaikan. Katakan amin. Yes, biar mantap semua. Haleluya. Kalau udah begini kan setan pun lihat kita nggak berani. Dari jauh aja pun dia nggak berani. Apalagi dari dekat.
Coba tanya kiri kanan, kamu pernah nggak diganggu setan? Haleluya, haleluya. Kalau dulu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai sekarang, dengar baik-baik. Saya datang hari ini, sore ini pada saudara, membawa roti segar dari sorga. Pastikan saudara menerima roti itu. Dan setan, kejahatan tidak akan bisa mendekati saudara lagi. Katakan amin. Nah, topik kita malam ini adalah rahasia untuk menerima dan memiliki roti hidup. Sekali lagi, rahasia untuk menerima dan memiliki roti hidup. Haleluya. Mari kita lihat, ini sederhana sekali. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau hatimu terbuka, hari ini adalah hari merupakan penentuan di mana saudara akan melangkah lebih jauh lagi di dalam kebenarannya. Saudara akan melangkah dan melihat terobosan baru. Mana aminnya? Mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ajak kita semua untuk buka dalam Injil Matius pasalnya yang ke-15. Haleluya. Ya. Ayat yang ke-28. Injil Matius pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-28. Dari sini, Pak. Ya. Sudah dapat semua? Oke. Yang belum dapat kita bisa dibantu oleh multimedia. Baik, kita baca bersama-sama firman Tuhan 2. Ya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Dahsyat. Katakan amin. Dengar baik-baik. Yesus menjawab dan berkata kepadanya. Nya ini adalah perempuan Sirofenisia. Nya ini juga adalah jemaat Zaitun Tanah Batak. Haleluya. Nya itu juga adalah pendengar radio Zaitun. Haleluya. Dikatakan, "Hai ibu." Apa? Tolong dilanjutkan. Apa saudara? Besar apanya? Haleluya. Bukan bodohnya yang besar. Bukan keraguannya yang besar. Bukan kekhawatirannya yang besar. Tapi yang besar adalah imannya. Apa yang lebih besar dalam hidup kita? Kebodohankah? Ketidakpercayaankah? Atau iman? Doa saya, biarlah yang paling besar dalam hidup kita adalah iman. Katakan amin. Kalau iman yang paling besar dalam hidup kita, dilanjutkan kalimat berikut, maka jadilah kepadamu. Sama-sama katakan dengan saya, jadilah kepadamu. Luar biasa. Jadilah apa? Kepadamu. Seperti yang kau kehendaki. Hebat tidak? Jadi apa yang saudara kehendaki, kalau imanmu besar, jadi padamu. Jadi apa? Jadi padamu. Dan perhatikan kalimat terakhir. Dan seketika itu juga. Sama-sama katakan dengan saya. Seketika itu juga. Lihat saya. Saudara kalau sudah punya iman yang besar, apa yang kita akan jangkau dengan waktu yang cukup lama, kita bisa jangkau dengan waktu yang seketika. Berapa banyak di antara saudara yang ingin menerima berkat dengan waktu yang seketika? Mujizat seketika. Yes, seketika dapat jodohnya. Haleluya. Haleluya. Seketika berubah suaminya. Gak ada asap, gak ada api, tiba-tiba berubah suaminya. Nangis-nangis di bawah kolong tempat tidur. Bisa Tuhan kerjakan loh. Haleluya. Haleluya.
seketika diberkati pelayanannya. Banyak orang percaya sekarang gak percaya mujizat seketika. Makanya kadang-kadang orang kalau terjadi mujizat seketika itu boha. Saya sudah melihat mujizat seketika itu. Haleluya. Apa yang tadinya kita jangkau, kita capai dengan waktu yang cukup panjang, ternyata cuma seketika. Tapi supaya itu terjadi, miliki iman yang besar. Haleluya. Orang Kristen, kalau imannya udah besar, kehendaknya diperhitungkan oleh Tuhan. Bukan cuma kehendak Tuhan yang jadi, kehendakmu pun dijadikan oleh Tuhan. Mana? Bukan saya yang katakan firman. Haleluya. Seketika anaknya yang narkoba insaf. Seketika penyakitnya yang sudah menahun, yang dokter sudah angkat tangan, sembuh. Haleluya. Seketika tiba-tiba bisa jalan. Bangun dari tempat tidur. Percaya? Yes. Seketika jemaat semua berubah. Bayar perpuluhan. Yang tadinya pelit, sekarang jadi murah hati. Yes. Seketika wajahnya berseri-seri. Yang tadinya murung, berkeriput, rambut putih. Tapi setelah wajahnya berseri karena mengalami mujizat seketika, rambut pun mulai menghitam. Tuhan kita ajaib. Tuhan engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman, semuanya jadi. Tuhan engkau ajaib bagiku. Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang ajaib. Bagaimana mungkin kita anak dari Tuhan yang ajaib tidak mengalami hal-hal yang ajaib? Haleluya. Saya tidak habis pikir kalau ada anak daripada si tukang buat keajaiban tidak mengalami keajaiban. Hari ini semua kita pulang dari tempat ini membawa keajaiban yang dari surga. Haleluya. Memang kalau langsung ke ayat ini enak kali. Tapi ini kan ayat 28. Loh, betul kan? Ayat berapa? Berarti ada ayat 1 dong. Berarti kita sudah lompat ayat 1 sampai ayat 27. Haleluya. Nah, supaya terjadi ayat 28, mari kita telusuri ayat 1 sampai ayat 27. Ada apa yang terjadi di sana? Baru kita ngalami. Nah, memang orang Kristen senangnya lompat-lompat. Haleluya. Haleluya. Gak perlu ayat 1, langsung aja ayat 28, Pak. Itu ajalah bagianku. Tunggu dulu. Karena tidak mungkin ada ayat 28 kalau tidak ada ayat 1 sampai ayat 27. Katakan amin. Oke, supaya jangan jadi ayat 1 dari ayat 1 sampai 27 terlalu panjang, kita menghemat sedikit. Haleluya. Haleluya. Mari, pertanyaannya, kenapa iman ibu ini menjadi besar dan dia mengalami mujizat seketika? Lihat saya, berapa banyak saudara yang rindu imannya menjadi besar? Yes. Udah saya duga pasti angkat tangan semua. Haleluya. Yes. Nah, sekarang kita lihat ayat 3. Perlahan, Pak. Slow but swear. Gitu ya. Oke. Ayat 26. Ayat 26. Sorry, mohon maaf. Ayat 26. Lanjut. Tetapi Yesus menjawab. Ya. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Ya. Dan melemparkannya kepada anjing. Terus. Kata perempuan itu. Ya. Benar Tuhan. Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Yes, perhatikan baik-baik, ini penting. Ini saya mau sampaikan dalam pola pengajaran. Amin. Jadi saudara butuh konsentrasi mendengarnya.
Biar jangan sampai kelewat, miss, gitu loh. Nah, ayat 26 dikatakan oleh Yesus kepada ibu itu, setelah mulai dari ayat 21, ini kita hanya melompat aja sedikit, saudara. Tidak patut mengambil apa? Sama-sama katakan dengan saya, roti. Dan melemparkannya kepada apa? Anjing. Memang anjing gak layak makan roti. Haleluya. Tapi saudara, ibu itu berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan dari rema-rema. Sama-sama katakan, rema. Jadi bukan porsi utamanya. Ngerti maksudnya? Bukan porsi yang besarnya. Hanya berupa rema-rema atau sisa-sisa, serpihan. Nanggap sampai di sini? Haleluya. Hebat. Makanya firman Tuhan hebat. Serpihan firman saja saudara terima. Itu membuat imanmu menjadi besar. Apalagi kalau kau telan bulat-bulat roti itu. Dak kata apeho. Haleluya. Haleluya. Tak terkatakan lagi. Remah-remahnya saja. Itu sudah membuat imanmu besar. Dan kau mengalami mujizat seketika. Apalagi kalau sampai makan satu piring. Bulat-bulat kau telan roti itu. Kau makan roti itu. Luar biasa. Luar biasa. Haleluya. Jadi apa yang membuat perempuan ini imannya besar dan mengalami mujizat seketika? Remah dari roti. Remah dari apa? Berapa banyak saudara yang rindu sekali lagi mengalami mujizat seketika berkat iman yang besar? Pastikan saudara minimal remah dari roti ini. Remah dari pengajaran ini aja bisa kau tangkap. Kau akan lihat. Tahu saudara, berfirmanlah Tuhan, maka semuanya jadi. Hebat kan? Firman Tuhan tidak mungkin gagal. Haleluya. Sekali lagi, firman Tuhan tidak mungkin gagal. Walaupun langit dan bumi akan berlalu, firman Allah tetap kekal sampai selama-lamanya. Dalam hidup nikah Abraham kita melihat, walaupun dia sudah sangat lemah, istrinya sudah mati pucuk, dan umurnya sudah sangat lanjut, tapi janji firman digenapi dalam hidup mereka. Jangan pernah kita meragukan firman-Nya. Remahnya saja kita bisa tangkap hari ini. Kau pulang dengan iman yang besar. Remahnya saja kau bisa tangkap hari ini. Kau pulang dengan mujizat seketika. Apalagi kalau sampai bulat-bulat kau telan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, ayat 26, 27, 28 kita sudah baca. Tapi sebelumnya ada lagi ayat yang menjelaskan langkah-langkah awal dari wanita ini sampai mengalami mujizat berkat roti yang dia terima. Remah dari roti yang dia terima. Dalam Wahyu 2 ayat 17. Ini kita sudah dengar beberapa minggu yang lalu. Atau mungkin bulan yang lalu kalau saya nggak salah. Saudara. Bahwa firman Tuhan katakan manna itu terapa saudara? Tersembunyi. Dan Tuhan berikan kepada mereka yang apa? Yang menang. Menang dari mana? Dari roh Bileam. Dan juga dari roh Nikolaus. Sekarang kita lihat ke ayat 21. Ayat 21. Haleluya. Kita lihat ini awal perikop dari kisah wanita ini. Perempuan Kanaan yang percaya. Mari kita lihat dulu ayat 21. Ya, silakan Pak.
Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Iya. Pergi dari mana? Dari situ. Sama-sama katakan, dari situ. Lalu menyingkir ke daerah mana? Apa yang dimaksud dari situ itu? Ya. Dan akhirnya dia menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Kalau kita lihat peta Israel, Tirus dan Sidon itu bukan wilayah kerajaan Israel. Tapi itu adalah wilayah penduduk asli tanah Kanaan. Sama kayak Amerika kan dia punya penduduk asli Indian. Ini ya. Dan Australia aborigin. Ya memang aborigin itu saudaraku ngeri. Saya langsung lihat waktu di Australia. Gila saudara. Mereka itu pemalas. Pemalas habis. Dan mereka itu tahu kerjanya ngapain saudara. Cuma di depan mall. Makan-makan. Karena memang mereka semua digaji pemerintah tiap bulan walaupun nggak kerja. Ya, itu aborigin saudara. Dan tahu saudara, bayangkan di Sydney, di Darwin, itu kota besar, yang di Sydney kota besar, yang di Darwin juga saudara. Tahu saudara, mereka bisa pergi ke mall nggak pakai sendal. Saya pikir orang nggak pakai sendal hanya di kita ini saudara. Di kita ini aja saudara, dari gunung manapun dia datang, kalau meronan hari Jumat sudah pakai sendal. Seopung-opungnya dia sudah pakai sendal. Tapi di Australia masih ada penduduknya, bukan keonan, ke mall. Mall. Pergi ke mall, itu nggak pakai sendal. Dan yang laki-lakinya kerjanya cuma minum. Minuman keras. Yang perempuannya juga ada. Jadi walaupun masih muda, tua, perempuan, laki-laki, itu yang aborigin bisa mabuk loh, saudara. Mabuk. Siang bolong mabuk loh, saudara. Gila betul, saudara kayak ngasih Tuhan. Nah, yang saya mau sampaikan adalah bahwa Sidon dan Tirus ini adalah daerah penduduk asli tanah Kanaan. Dan penduduk asli tanah Kanaan itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di ayat lain disebut Sirofenesia. Jadi disebut perempuan Sirofenesia. Ya. Nah, saudara, Yesus menyingkir ke sana. Inilah awalnya roti hidup itu muncul. Dari yang tersembunyi menjadi nyata. Amin, saudara. Menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Daerah kafir. Kalau istilah pendemo Ahok, kafir katanya. Bingung kita, yang kafir itu siapa? Orang kafir itu kan berarti nggak punya agama, iya kan? Ini orang punya agama, diakui di negara Republik Indonesia dengan undang-undang Pancasila, 5 sila, Sumpah Pemuda, maju tak gentar. Tapi saudara, masih ada juga orang yang beragama, bilang yang beragama kafir. Kayaknya saya takut otaknya nggak di kepala. Haleluya. Haleluya. Kalau ateis, iyalah kafir, nggak percaya Tuhan. Ini kita percaya Tuhan. Dan jelas lagi Tuhannya. Tuhan yang benar. Pencipta langit dan bumi. Sekarang sudah duduk di sorga. Kita nggak pernah doakan Tuhan Yesus supaya masuk sorga. Karena Tuhan Yesus adalah pemilik sorga. Dan tidak ada nabi, tidak ada pemimpin agama di kolong langit yang menjamin pengikutnya dan dirinya masuk surga kecuali Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Makanya dahsyat Tuhan kita. Ada haleluya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Dari mana? Tadi dikatakan menyingkirlah, lalu Yesus pergi dari mana? Saya pikir nggak akan ada satu daerah bernama Situ di Israel. Ada kampung bernama Situ? Jangan saudara pikir itu maksudnya kampung Situ. Saudara baca di peta Israel nggak ada kampung kota bernama Situ. Haleluya. Halo?
Nah sekarang saya mau sampaikan, mau tahu nggak yang dimaksud dari situ itu? Kita ke ayat 1 sebentar. Ke ayat 1 sebentar. Haleluya. Kan kita tadi saya bilang menghemat, jadi kita jangan baca semua dari ayat 1 sampai ayat 27. Kebanyakan nanti. Kita ke ayat 1 sebentar. Sebentar dulu, sebentar. Saya entah kenapa tergerak sedikit. Ini kan live radio. Jadi yang dengar ini bukan cuma yang di sini, di mana-mana. Haleluya. Sebentar, silakan Pak. Ya. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, Siapa yang datang, saudara? Katakan sama-sama dengan saya, ahli Taurat dan orang Farisi. Datang dari Yerusalem. Kepada mana? Kepada siapa? Enggak diberitahu tempat di mana Yesus waktu itu. Itu sebabnya tadi di dalam ayatnya yang ke-21, Yesus menyingkir dari situ. Di sini pun tak diberitahu di mana Yesus berada. Di ayat 21 pun tak diberitahu Yesus berada. Tapi sementara ahli Taurat dan orang Farisi diberitahu datangnya dari mana? Dari Yerusalem, jelas. Tapi datang kepada Yesus. Yesusnya ada di daerah mana? Tidak diberitahu. Pertemuannya di mana? Tidak diberitahu. Haleluya. Ini berarti bisa di mana-mana. Bisa juga di Toba. Haleluya. Nah, sekarang kita lihat. Betul nggak pertemuan antara Yesus dengan ahli Taurat dan orang Farisi ini di Toba? Kita lihat. Dan saya melihat. Betul. Ternyata situ itu maksudnya Toba. Ayat 2. Nggak percaya sama saya. Saya mah nggak ngomong ngarul ngidul. Ada ayatnya. Dibuktikan pakai ayat. Mari, ayat 2. Ya. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Ternyata. Jadi, yang dimaksud menyingkir dari situ adalah tempat ditegakkannya aturan, acara, adat istiadat. Pertanyaan saya, Toba atau bukan? Toba. Kan? Makanya nggak dikasih tahu di ayat yang pertama di mana ahli Taurat orang Farisi menemui Yesus, dan tidak dikasih tahu di ayat 21 dari mana Yesus menyingkir. Tapi yang jelas pertemuannya nggak di Yerusalem. Karena ahli Taurat orang Farisi datang dari Yerusalem. Kalau saya datang dari Balige, kita bertemu di situ, berarti kita tidak ketemu di Balige. Kalau kita ketemu di Balige, saya nggak perlu datang dari Balige. Kita jumpa di Balige. Begitu loh kalimatnya. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara, ternyata di tempat Yesus bertemu dengan ahli Taurat dan orang Farisi adalah tempat sedang diperdebatkan antara kebenaran dan adat istiadat. Katakan amin. Lalu ahli Taurat dan orang Farisi berkata, mengapa murid-muridmu melanggar apa? Murid-murid Yesus melanggar apa? Farisi melakukan apa? Sekali lagi, murid Yesus melanggar apa? Farisi melakukan apa? Sekarang pertanyaan saya, saudara, gereja apa? Gereja murid Yesus atau gereja Farisi? Kalau gereja murid Yesus melanggar adat. Tapi kalau gereja ahli Taurat dan orang Farisi melakukan adat. Dan ini sama-sama beragama. Ini sama-sama ke gereja. Sama-sama ke sinagog. Sama-sama beribadah. Tapi yang satu masih melakukan adat, yang satu melanggar. Yang melanggar murid Yesus. Yang melanggar murid Yesus. Saya mau tanya, ahli Taurat orang Farisi murid Yesus atau bukan? Kurang jelas. Ahli Taurat dan orang Farisi murid Yesus atau bukan? Bukan ya.
Pertanyaan saya, percaya nggak dia kepada Tuhan pencipta langit dan bumi? Percaya. Datang nggak dia ke tempat ibadah? Datang. Murid Yesus bukan? Kenapa? Karena masih melakukan adat istiadat. Jadi Yesus menyingkir dari situ. Pertanyaan saya sekarang, kira-kira situ itu desa kota mana? Hati-hati loh, ini live radio loh. Pokoknya daerah tempat di mana adat Batak, di mana adat tradisi masih dijunjung tinggi lebih dari firman. Yesus menyingkir. Yesus apa? Mohon maaf, dengan tegas dan terus terang sebagai hamba Tuhan saya berkata, sekali lagi, Yesus akan menyingkir dari pelayanan, dari hidup siapapun yang masih berpegang kepada adat istiadat. Jangan saudara pikir saudara sedang memuji Tuhan kalau masih terikat dengan adat nenek moyang. Saudara baru betul menjadi penyembah dan pemuji Tuhan kalau sudah terikat dengan firman Tuhan. Bukan lagi terikat dengan aturan yang dibuat oleh manusia, tapi kita terikat pada aturan yang dibuat oleh Khalik langit bumi, laut dan segala isinya. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Lebih baik Tuhan ada di tempat orang kafir daripada di tempat orang beribadah tapi masih hidup secara kafir. Bukankah adat istiadat itu dilakukan oleh orang-orang pada waktu mereka belum percaya Tuhan? Masih orang kafir? Jadi Yesus lebih baik menyingkir dari situ. Tempat di mana adat masih dipertahankan. Lebih baik pergi ke daerah kafir daripada di tengah-tengah orang yang mengaku menjadi umat tapi hidup secara kafir. Dan masih mempercayai kepercayaan orang kafir. Makanya ada roti. Tadi sudah saya kaitkan dari Wahyu pasal 2 ayat 17. Mana itu tersembunyi. Dan hanya dimiliki oleh orang yang sudah menang. Dalam ayat 15. Ternyata di dalam kitab Wahyu itu. Ada ajaran Bileam. Ada ajaran Nikolaus. Ajaran Nikolaus adalah teologia sinkretisme. Kalau istilah teologianya. Artinya apa? Ini adalah perpaduan antara kepercayaan yang lalu. Kepercayaan terhadap kepercayaan nenek moyang dengan kepercayaan iman yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Hanya supaya jangan terjadi pro kontra. Lalu mereka mengambil jalan tengah, kebenaran separoh, adatnya juga masuk. Jadi terjadi perpaduan. Kawin campurlah ini namanya. Imamat 19 ayat 19 firman Tuhan berkata, jangan tabur dua jenis benih di ladangmu. Dan jangan memakai dua jenis bahan makanan. Pakaian. Dan dikatakan jangan kawinkan dua jenis binatang. Berarti yang lain jenis. Artinya bukan jenis kelamin ya. Yang lain jenis, saudara, itu nggak boleh dipadukan. Gelap dan terang nggak bisa bersatu. Kristus dan Bilial tidak bisa bersatu. Haleluya. Kebenaran dengan kepercayaan nenek moyang itu nggak bisa dipadukan. Haleluya. Mau dapat roti? Mau dapat roti? Sekali lagi, mau dapat roti? Saya mau beritahu, kalau saudara dapat roti, jangankan roti bulat-bulat, remah-remahnya saja. Engkau akan pulang membawa mujizat seketika. Apalagi kalau sampai kau dapat utuh. Bukan cuma remahnya. Luar biasa. Tak terkatakan. Haleluya. Nah, saudara, kita lihat. Oleh karena kebenaran tidak dijunjung tinggi. Sehingga Yesus menyingkir. Nah, saudara di ayat 22. Mari kita baca sekali lagi. Ya, ayat 22. Ya.
Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru. Iya, datanglah seorang perempuan Kanaan. Itulah tadi ibu yang Yesus katakan imannya adalah iman yang besar. Datanglah perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru. Apa katanya terus? Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Iya, terus? Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Waktu saya baca ini tadi, menggelitik hati saya. Saya melihat ada kebenaran yang luar biasa. Saya kaget waktu baca ayat 22 ini. Dan saudara tahu, saya nggak tahu sudah entah berapa kali ini saya khotbahkan. Tapi waktu Tuhan beri ayat ini, saya pikir tadi waktu Tuhan beri, Tuhan itu kan udah biasa, saya bilang. Tapi waktu saya kembali baca, saya menemukan saudara, berkat yang baru lagi. Saya sangat diberkati, dan saya percaya juga, saudara juga pasti diberkati. Haleluya. Pertanyaan saya sekarang. Ibu atau seorang perempuan ini sudah percaya nggak pada Tuhan? Sudah. Karena dia berkata, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Jadi dia sudah percaya pada Tuhan. Walaupun dia bukan orang Israel asli. Tapi walaupun dia orang kafir, sudah percaya pada, jadi ini mantan orang kafir, sudah percaya pada Tuhan. Haleluya. Sudah percaya pada siapa? Tapi belum punya roti. Dia dapat roti itu di ayat yang ke-26, 27, 28. Di ayat 22, walaupun dia sudah jadi orang percaya pada Yesus, tapi belum punya roti. Jadi saya mau beritahu, tidak semua orang yang percaya sudah punya roti. Saudara udah percaya Tuhan? Pertanyaannya, sudah punya roti belum? Kalau saudara sudah punya roti, saudara pasti punya iman yang besar. Kalau sudah punya iman yang besar, maka akan terjadi mujizat seketika. Lihat saya. Kalau ada orang percaya kepada Tuhan, lihat saya. Ini saya jelaskan dulu sedikit. Waktu Yesus datang menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, ternyata berita Yesus sudah sampai ke sana. Betul tidak? Pertanyaannya, kalau berita Yesus belum sampai ke daerah Tirus dan Sidon, kenapa wanita Kanaan ini tahu bahwa Yesus adalah anak Daud? Bahwa Yesus adalah Tuhan. Kan sebelumnya belum pernah ketemu. Ketemunya baru setelah Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan berarti sebelum mereka ketemuan di sini hari itu, sebelumnya wanita ini sudah mendengar berita tentang Kristus. Sudah mendengar perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat, dan bahkan dari kalimat perempuan ini yang berkata anak Daud, berarti perempuan ini percaya bahwa Yesus bukan sebatas nabi, Yesus bukan hanya sebatas rasul, tapi Yesus adalah Sang Mesias. Karena sudah dinubuatkan di dalam seluruh kitab Perjanjian Lama bahwa Mesias akan bangkit dari tunas Daud. Dan yang akan duduk di tahta Daud memerintah selama-lamanya adalah keturunan Daud. Dan kalau kita melihat kalimat wanita ini saat berseru, berarti dia tahu persis bahwa Yesus, anak Yusuf Maria itu adalah Sang Mesias. Katakan amin. Berarti sudah percaya toh? Sebelum ketemu sudah percaya toh? Tapi belum punya roti. Belum punya apa? Sekarang saya tanya, saudara percaya Yesus Mesias? Saudara percaya bahwa Yesus yang lahir dari Maria, anak Yusuf itu adalah Allah yang berinkarnasi jadi manusia? Amin, percaya? Pertanyaannya, sudah punya roti belum? Ternyata perempuan ini belum punya roti, walaupun sudah percaya. Nah, karena belum punya roti, walaupun sudah percaya, sekali lagi, karena belum punya roti, walaupun sudah percaya, keluhannya apa? Anakku perempuan apa?
Ini orang Kristen. Kalau udah percaya, tapi belum punya roti, dirasuk setan. Masih bisa diganggu setan. Masih bisa kesetanan. Ditindih setan waktu tidur. Haleluya. Haleluya. Ya. Terus orang Kristen masih bisa cakap kotor. Saudara pikir orang Kristen yang cakap kotor itu bukan orang Kristen yang dirasuk setan? Apa saudara pikir orang yang kerasukan setan itu hanya orang yang ngomong begitu? Enggak. Orang Kristen kalau masih cakap kotor itu kerasukan setan. Pak, kalau orang Kristen merokok gimana? Ya kerasukan setan juga. Terus kalau minum tuak, Pak, lebih parah lagi setannya. Haleluya. Ngerti nggak? Sampai sini nangkap saudara? Lihat saya. Orang Kristen yang kepahitan, itu dirasuk setan. Lihat saya. Orang Kristen yang sombong, itu dirasuk setan. Siapa di sini orang Kristen yang sombong? Angkat tangan. Haleluya. Lihat saya, orang Kristen yang pelit juga dirasuk setan. Pak, kalau yang nggak baru perpeduhan, apa lagi? Kok ke situ aja larinya? Ya. Haleluya. Haleluya. Kalau ada orang Kristen jelek-jelekin orang lain, saudara pikir itu nggak dirasuk setan? Haleluya. Pernah nggak saudara dengar seseorang membunuh seseorang? Setelah korbannya mati, menyesalnya setengah mati. Berarti waktu dia membunuh korban itu tidak murni dari dirinya sendiri. Berarti ada yang kendalikan. Buktinya setelah dia di hadapan polisi, lagi di apa namanya? Diinterogasi. Dia bilang, saya menyesal. Kan itu pembunuh. Siapa itu yang pacaran itu? Yang pacarnya dibunuh itu? Mantan pacar dibunuh oleh pacarnya sama pacarnya saat itu. Kan ada itu masuk TV terus itu. Masuk berita terus itu. Ya, yang orang Kristen itu ibunya. Anak satu-satunya. Ade Sarah ya. Ade Sarah. Itu masuk TV. Di koran di mana sampai di internet pun. Hangat beritanya saudara. Ya. Ternyata lihat. Pembunuh. Yang laki perempuan itu yang lagi pacaran. Ini mantan yang dibunuh. Saudara, mantan laki-laki. Sungguh menyesal banget. Nangis terisak-isak. Dia bilang kami menyesal. Dari situ kita pastikan bahwa saat mereka membunuh, bukan diri mereka secara pribadi yang membunuh. Tapi ada yang mengendalikan. Lihat saya. Kalau saudara marah-marah, terus maki-maki, keluar bahasa kotor, itu ada yang kendalikan. Habis itu nyesal nggak? Jujur, habis itu nyesal nggak? Nyesal, itu tandanya bukan kau itu. Jadi ada setan yang mengendalikan, kerasukan. Lihat saya. Kalau pejabat korupsi itu kerasukan atau tidak? Haleluya. Lihat saya, kalau pendeta jual jemaat dan pelayanan, itu pendeta kerasukan atau tidak? Kena semua, saya juga kena. Supaya bertobat. Haleluya. Haleluya. Kenapa bisa dirasuk? Dan sangat apa? Tahu nggak? Ibu ini sebelum ketemu Yesus, lagunya apa? Hidupku yang sengsara, penuh dengan penderitaan. Ya memang dia orang percaya, ada Tuhannya. Oh Tuhan tolong tunjukkan, jauhkan cobaan, beri kelegaan. Oh. Siapa di sini orang Kristen yang sangat menderita? Kau butuh roti.
Kau butuh roti. Gak cukup cuma mendengar Yesus. Kau harus ketemu langsung dan terima roti itu. Lihat. Ayat 22. Coba kita baca kalimat di atas. 2, ya. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru. Titik. Datanglah. Jadi setelah dia mendengar, baru langkah berikutnya datang. Jadi nggak cukup hanya jadi pendengar. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah mendengar, datang. Besona gereja nami amang. Setengah soal gerezon. Mau ngalami mujizat nggak? Saudara, lihat saya. Oh, Pak. Aku mau ikut pendalaman Alkitab. Tapi dari radio saja. Itu sudah bisa dapat roti nggak, Pak? Datang biar dapat roti. Lihat saya. Urusan roti nggak cukup hanya dengar, tapi harus datang. Yakub dan anak-anaknya mendengar bahwa di Mesir ada gandum yang berlimpah. Sudah mendengar. Tapi kalau nggak datang menjemput roti itu, gandum itu, mereka mati kelaparan di tanah Kanaan. Jangan saudara pikir kalau udah jadi pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Pendengar setia. RZ. SK. Radio Zaitun Suara Kebenaran. Haleluya. Jangan saudara pikir kalau udah mendengar, lalu saudara sudah dapat roti itu. Tetap kau akan hidup sengsara. Walaupun sudah percaya. Walaupun sudah mendengar berita Yesus. Yesus menyembuhkan. Yesus memulihkan. Yesus melakukan mujizat. Tapi tetap sangat Pernah ketemu nggak orang Kristen yang hidupnya sangat menderita? Tapi tiap minggu ini ada di gereja. Rajin lagi dengar radio. Tapi setiap telepon, persoalannya, curhatnya, hidupku yang sengsara. Bahkan sampai request lagu khusus, hidupku yang sengsara. Hah? Tahu kenapa? Itu karena nggak mau datang. Saudara, roti ini urusannya harus datang. Ada amin? Haleluya. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat apa? Ini beritanya, ini kesaksiannya. Kesaksian kerasukan, kesaksian sangat menderita. Enggak ada kesaksian yang membangun. Enggak, dia bilang, Tuhan Yesus, puji Tuhan. Setelah aku mendengar beritamu Tuhan, suara kebenaran, setan sudah hancur. Aku sudah lepas dari penderitaan yang sangat itu. Enggak. Walaupun dia udah dengar Yesus pembuat mujizat, tapi masih hidup dalam sangat menderita dan kerasukan setan. Butuh roti. Butuh apa? Berapa banyak di antara saudara yang sungguh-sungguh mau dapat roti hari ini? Haleluya! Saya akan tunjukkan kiat untuk menerima roti itu. Ayat 23. Haleluya. Ayat 23. Ya. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yesus sama sekali tidak apa? Menjawab. Ini cuek nih Yesus ini. Udah datang bukannya disambut. Tapi dicuekin. Saya mau beritahu. Orang yang mau dapat roti. Kalau gampang tersinggung. Enggak. Yang cuekin Yesus loh. Saudara kalau dicuekin pendeta, masih bisa datang terus? Atau emang cuma ini aja gereja, putus kau. Kau nggak akan dapat roti. Haleluya. Aku juga bisa pindah ke tempat lain, pindahlah. Gak ada yang larang kok. Yang ngajak juga nggak ada.
Orang cuma saya baca firman. Haleluya. Datang katanya, datang. Kalau nggak mau ya sudah. Haleluya. Haleluya. Lalu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, dia datang kepada Yesus. Nah, ini luar biasa ini. Ya, dan berseru. Lalu Yesus sama sekali tidak apa? Menjawabnya. Gak disambut. Kalau saudara mau dapat roti, harus bersedia tidak disambut. Haleluya. Kalau orang masih suka dipuji, suka diangkat, suka disambut, suka disanjung, ini bukan tipe orang yang akan menerima dan mendapat roti. Makanya Yesus cuek aja sama dia. Yesus, ini sengaja loh. Yesus bukan gak dengar teriakan wanita itu. Dan teriakan wanita itu sudah sangat bising loh. Buktinya coba, kita lihat, lanjut lagi terus, ya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Yesus, terus? Suruhlah ia pergi. Gila, udah Yesus cuekin wanita ini. Datang lagi pasukan 12 orang ini. Minta pada Yesus supaya menyuruh orang ini Gila, betul ini. Kenapa disuruh pergi terus? Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Rupanya wanita ini karismatik. Berdoa berteriak sampai tetangga bising. Haleluya. Haleluya. Tetangga Protestan. Makanya langsung diprotes. Lah 12 murid ini Protestan. Haleluya. Makanya langsung diprotes. Dan berkata pada Yesus, suruhlah ia karena ia mengikuti kita dengan apa? Tuhan itu nggak tuli. Kurang lebih begitulah menurut 12 murid ini. Doa dalam hati aja Tuhan dengar. Nggak perlu teriak-teriak. Bikin telinga kita pada bising di sini. Katanya, haleluya. 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 Yesus sama sekali tidak menjawab. Dan murid-murid menyuruh, minta pada Yesus supaya orang ini disuruh Pertanyaan saya, kalau itu saudara, kira-kira langkah apa yang saudara harus lakukan? Anggo songono doa HP nomor Tuhan nih. Halo. Haleluya. Gak nyangka aku kayak gini pelayan Tuhan. Begitukah? Ini gak gereja hidup ini. Masa sih pelayan Tuhan begitu? Kasar banget. Kalaupun kita teriak-teriak dan teriakannya salah, ngomong kayak pelan sebagai hamba Tuhan, kan kasih itu lembut. Pertanyaan saya sekarang, kalau saudara wanita ini diperlakukan seperti ini, langkah apa dan sikap apa yang saudara harus buat? Pindah gereja? Cari tempat pengajaran di mana sekali selamat tetap selamat? Grace. Haleluya. Yang semuanya serba boleh dan dipastikan masuk surga. Karena apa? Hidup adalah anugerah. Keselamatan adalah anugerah. Betul, itu keselamatan awal. Jangan kira keselamatan itu ada awal, ada akhir. Keselamatan awal adalah anugerah, tapi keselamatan akhir adalah dikerjakan. Filipi pasal 2 berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Setelah kita menerima anugerah keselamatan yang awal, kita harus mengerjakan supaya sampai kepada akhir. Nah, kalau nggak dikerjakan, kita nggak sampai ke akhir. Karena dalam Matius pasalnya yang ke-24 ayat 14, siapa yang bertahan sampai akhir, dialah yang selamat. Haleluya. Berarti melangkah sampai ke garis akhir. Jadi jangan saudara pikir, saudara kalau
sudah menerima anugerah keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan, walaupun saudara langkah-langkah begitu-gitu aja mondar-mandir, tidak melangkah sampai ke garis akhir, saudara selamat. Nahi. Haleluya. Lalu saudara bertopengkan anugerah. Lalu saudara pikir, bukan karena usaha kita diselamatkan. Betul. Karena melangkah dari start awal keselamatan sampai kepada finish keselamatan juga karena anugerah. Kalau saya sudah bisa di dalam koridor keselamatan itu karena anugerah. Dan kalau saya bisa berjalan dan melangkah di dalam koridor keselamatan itu sampai kepada akhir keselamatan, itu juga adalah anugerah. Bukan dengan kuat gagah saya, tapi dengan rohnya. Haleluya. Jadi keselamatan bisa hilang kalau tidak dikerjakan. Sampai sini saudara mengerti? Ada amin saudara? Yesus sama sekali tidak apa? Kalau saudara udah berdoa terus belum ada jawaban, apa yang saudara harus lakukan? Berhenti berdoa? Udah berdoa terus aku pak, tapi nggak ada jawaban. Ya sudahlah, putus, nggak dapat roti. Jadi artinya orang yang gampang patah semangat nggak akan dapat roti. Orang yang hatinya lemah, tidak mau berjuang, tidak gigih, nggak akan dapat roti. Kita lihat ayat 24. Ya. Jawab Yesus, Ya. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Rupanya, Yesus mendengarkan saran dari murid-muridnya. Tadi murid-muridnya berkata apa? Suruhlah ia pergi. Karena ia mengikuti kita dengan apa? Nah, Yesus sekarang mau nyuruh dia pergi. Dengan kalimat ini. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari apa? Dari umat Israel. Artinya, gue gak ada urusan sama lo. Dan lu gak ada urusan sama gue. Ngerti gak kira-kira? Belum saatnya lo gue tolong. Nah, ini istilah Ahok nih. Haleluya. Belum saatnya. Karena kau itu bukan orang Israel. Kau itu orang kafir. Walaupun sudah percaya. Nanti setelah aku terangkat ke surga setelah mati dan bangkit. Baru ada kesempatan bagi orang di luar Israel. Tapi sekarang belum. Itu sebabnya Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari antara umat Israel. Lalu, selanjutnya bagaimana? Ayat 25, ya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Stop. Perempuan itu apa? Saya dorong saudara hari ini. Kalau saudara selama ini merasa belum mendapat jawaban dari Tuhan, mari lebih lagi mendekat. Kalau saudara selama ini sepertinya Tuhan cuek, sepertinya Tuhan gak peduli dengan persoalan yang kau hadapi, sepertinya Tuhan membiarkanmu tetap sangat menderita, terus mendekat kepada Dia. Jangan saudara ketika tidak menemukan jawaban saat itu, saudara langsung mundur. Saudara langsung berhenti. Lanjut terus. Iman membutuhkan tekad yang bulat. Haleluya. Ada haleluya. Iman membutuhkan keteguhan hati. Makanya Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Lihat saya. Tuhan gak bisa berbuat apa-apa kepada kita, walaupun dia bisa lakukan apa-apa, jika kita tidak menguatkan hati. Kalau kita udah patah hati, Tuhan gak bisa buat apa-apa. Tuhan tidak bisa bekerja sama dengan orang yang patah hati. Haleluya. Itu sebabnya, kalau saudara belum mendapat jawaban, kalau sepertinya surga tidak respon, jangan berhenti. Jangan patah hati. Mari maju lebih mendekat. Kalau sebulan doamu belum dijawab, lanjutkan ke 2 bulan berikutnya. 2 bulan belum dijawab, lanjutkan ke 3 bulan. Pak, kalau 3 bulan gak dijawab, lanjutkan ke 6 bulan. Pak,
sudah 6 bulan Pak. Lanjutkan ke 1 tahun. Aduh Pak, Bapak nggak tahu aku udah 1 tahun. Lanjutkan ke tahun kedua. Pak, aku udah tahun kelima. Lanjutkan ke tahun 10. Pak, aku udah tahun 10. Lanjutkan ke tahun 20. Pak, aku udah tahun 20 Pak. Lanjutkan ke tahun 21. Pak, aku udah tahun 25 Pak. Besok udah mau mati. Sebelum kau mati, terima mujizat. Asal kau lanjutkan dan mendekat. Katakan amin. Haleluya. Jangan berhenti berdoa sebelum doamu dijawab oleh Tuhan. Dan jangan berhenti berdoa setelah doamu dijawab. Untuk mempertahankan jawaban doa, kita juga perlu berdoa. Katakan amin. Haleluya. Perempuan itu apa? Mendekat. Sama-sama katakan dengan saya. Mendekat. Saudara harus jadi orang yang suka mendekat kepada Tuhan. Saudara kalau mau dapat roti, saudara harus belajar setiap hari mendekat ke Tuhan. Ku mau dekat, lupa liriknya. Begitu. Ada lagu begitu, lagu rohani. Ku mau dekat, dekat denganmu. Bawaku dekat, jangan lepaskan, ku serahkan seluruhnya kepadamu kekasihku. Bawa diriku mendekat padamu. Amin saudara. Mau mendekat pada Tuhan? Mau mendekat pada Tuhan? Walaupun belum melihat respon dari Tuhan sendiri, dekatin terus. Dekatin terus. Kalau Tuhan sepertinya berdiam diri, tidak sama sekali tidak mau jawab, dekatin lagi. Teriakin lagi. Sampai Tuhan bosan dengan teriak kita, lalu jawab doa kita. Haleluya. Ini istilah saya ini. Haleluya. Karena orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Orang yang datang tidak akan ditolak. Mana aminnya? Mau mendekat? Mau mendekat? Desak terus Tuhan. Ingat perumpamaan Tuhan Yesus. Janda dengan hakim yang lalim. Hari pertama hakim yang lalim itu karena dia nggak takut sama siapapun, juga nggak takut sama Tuhan. Dia nggak dengar itu ketokan dari si janda hari pertama. Hari kedua nggak dengar. Tapi janda ini nggak berhenti loh. Tiap saat dia datang ke rumah si hakim yang lalim, dia ketok. Dia ketok. Sampai akhirnya hakim yang lalim itu berpikir begini. Lama-lama dia akan terus menyusahkan aku. Daripada aku terus-terusan disusahkan dengan teriakannya, lebih baik aku urus saja persoalannya. Haleluya. Haleluya. Tetapi perempuan itu apa? Dan apa? Kita harus memiliki sifat menyembah di hadapan Tuhan. Dengar baik-baik. Dalam Yohanes pasal 4. Firman Tuhan berkata Allah itu roh. Ayat 24. Barang siapa menyembah dia, haruslah menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Itu dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dalam terjemahan aslinya, Tuhan mencari penyembah. Lihat saya. Ini penting. Di sorga tidak dibutuhkan pengkhotbah. Di sorga tidak dibutuhkan rasul. Di sorga tidak dibutuhkan nabi. Karena tidak perlu lagi kita menyampaikan firman di sorga. Karena semua orang langsung sudah bisa mendengar Tuhan sendiri berbicara. Di sorga tidak dibutuhkan lagi saudaraku pengajar. Karena kita tidak perlu lagi diajar. Inilah Tuhan. Karena kita sendiri dengan mata kepala sendiri akan melihat Tuhan dan belajar tentang Tuhan. Tapi dengar baik-baik. Sorga membutuhkan penyembah. Sorga membutuhkan penyembah. Katakan amin. Kenapa? Karena dulu ada makhluk di sorga yang Tuhan ciptakan sebagai penyembah. Dan nama ketua penyembah itu adalah Lucifer. Jadi Lucifer itu dulu adalah malaikat penyembah di sorga.
Tapi dia menjadi sombong. Nah, orang sombong gak bisa menyembah. Nah, makanya gampang untuk melihat orang sombong. Ajak dia penyembahan. Kalau langsung dia belum muni haleluya. Jesus, udah sombong itu. Haleluya. Kalau sambil jatuh kepalanya. Jesus. Haleluya. Supaya kelihatan berbahasa roh. Haleluya. Dijamin. Ini bukan penyembah. Tapi kalau dia penyembah, saat menyembah, kita bisa rasakan rohnya bergejolak. Nggak ada orang lagi menyembah, lalu dia diam. Kalau menyembah, mulut jangan dibulat-bulatkan. Jangan ternganga, jelek lu saudara. Tapi kalau lagi menyembah, ayo sampaikan pujian pengagungan. Sampaikan saudara rasa kagum, rasa hormat kita kepada dia. Katakan amin. Tuhan mencari apa? Penyembah. Jadilah penyembah-penyembah. Kalau seorang sudah jadi penyembah, 2 jam berdoa, itu nggak terasa loh. Ya. Saya sekarang tiap pagi, 4:30 udah doa di sini. Bersama dengan pengerja ini. Karena selama ini, 2 pagi mereka nggak pernah saya temani. 2 siang ya. Saya kadang-kadang udah bangun jam 3, 3:30, udah bangun. Nah nggak apa-apa lah. Selalu mereka bangunnya jam 5. Tuh Pak, ini radio Pak, nggak usah dibongkar. Haleluya. Haleluya. Mau dapat roti nggak? Nah mereka bangun jam 5. Terus nanti angkat lagu beberapa menyembah. Langsung berhenti. Terus habis itu lama. Kan ada CCTV. Nah ternyata mereka bahas firman. Bahas. Tapi penyembahnya paling lama 15 menit menurut saya. Wah ini kenapa ini dalam hatiku? Langsung akhirnya saya turun. 4:30 udah Bang, di sini. Nah, kadang-kadang saya udah bangun 3:30, jam 4. Lalu udah doa sendiri dulu. Saya pikir biarlah mereka 4:30. Jadi mulai saya ajak. Menyembah saja 1 jam. 15 menit pertama masih kedengaran suaranya. Menuju setengah jam, mulai lama-lama perlahan seduh. Sedap. Yang tadinya, oh haleluya. Yesus, kau baik Tuhan, kami sembah Engkau. Haleluya. Ini masih 10 menit pertama. Masuk 5, oh Yesus, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. 15 menit. Masuk ke 20 menit. Jesus. Kalau udah mulai berbahasa Inggris, Jesus. Aku udah curiga. Lalu untuk mengelabui saya, tiba-tiba saya teriak, haleluya! Yes, katanya. Haleluya. Dalam hatiku, ini belum penyembah. Kalau seorang penyembah, dia menyembah, itu langsung membawa hadirat Allah turun. Haleluya. Kaulah Tuhanku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Terasa? Terasa? Ya terasa lah, masa nggak terasa. Haleluya. Dan saya mau beritahu kepada saudara, seorang penyembah adalah seorang yang hatinya tidak gampang patah hati. Kalau gampang patah hati itu nggak penyembah. Dengar baik-baik. Kalau engkau nggak penyembah, saya takut kamu nggak ke sorga. Karena tahu ke saudara nanti kita di sorga ngapain? Jadi penyembah. Jadi kalau kau di bumi nggak jadi penyembah, nanti kau ke sorga bengong sendiri. Semua kita udah pada menyembah. Honahami mabere ngomuna. Di sorga nggak ada tim papolan. Di sorga nggak ada tim yang suka pelototin yang lagi menyembah. Saudara, ini kalau kadang-kadang kami doa siang di sini, ada tamu yang datang. Saya bilang tunggu dulu, jangan ikut. Nanti pernah datang begitu saudara.
Wah, Pak, saya begini, bersemangat dia. Saya pendengar radio, Pak. Wah, saya dilawat Tuhan kalau berdua, Pak, begini. Firman Tuhan yang Bapak sampaikan memberkati saya, Pak. Wah, dalam hatiku hebat ini orang ini. Luar biasa. Kalau saya berdua, Pak, Bapak tahu, aku bisa tumbang, Pak. Wih, lebih gawat lagi nih dalam hatiku. Aku aja berdua nggak pernah tumbang, tapi dia tumbang dalam hatiku. Haleluya. Oke, kita pas doa siang, kita ikut doa ya. Saya bilang, saya pikir nanti kehadiran dia akan menambah urapan. Masuklah kami dua, mulailah menyembah. Udah menyembah, udah nggak kedengaran suaranya. Loh, gak ada suaranya. Kubuka sedikit mataku. Rupanya satu-satu kami diomari, saudara. Tahu diomari, dipelototin. Akhirnya kubuka mataku, ketemu mata lah kami dengan mata. Tiba-tiba dia tutup matanya. Dia pura-pura jatuh. Wah, gawat ini. Mudah-mudahan dia dengar ini, bertobat kau. Dan saya kaget, dia jatuh loh. Begitu saya lihat, dia jatuh. Oh, ini bisa kejebak. Kalau sombong, saya akan bilang begini. Berarti dari mataku ada urapan. Langsung dalam hatiku. Ya, aku udah lihat yang lain. Yang lain juga lihat. Biarin, saya bilang. Biarin aja. Tiba-tiba dia bangun lagi. Gak ada lagi yang... Dia pikir dia mungkin mau cari perhatian. Oh, dia bilang ini roh lain ini. Gak iya ini. Terus udah. Dia tutup mata, tapi nggak bisa menyembah. Dan saya mau beritahu saudara, kau bisa buat kau menyembah, dan itu akan terasa loh. Kau bisa, oh haleluya, dudai sih, haleluya. Kalau nggak dari roh itu terasa loh. Saudara pikir kalau udah menyembah, kalau udah kuat-kuat suara, kalau udah ribut, saudara pikir itu udah penyembahan. Kadang-kadang menyembah bisa diam. Dan itu membawa kemuliaan yang sangat kuat turun. Haleluya. Kami kalau doa siang di sini, masuk jam 12 lewat, itu bisa selesai jam 3. Penyembahan 90%. 95% penyembahan. 5% saja doa syafaat. Haleluya. Haleluya. Dan kemarin kita penyembahan sampai jam 3. Semua ini pengerja dilawat, nih tanya mereka nih. Dilanda Roh Kudus semuanya. Haleluya. Penyembahan akan mengundang hadirat Tuhan. Makanya saudara, kenapa harus pujian penyembahan dulu sebelum khotbah? Supaya sebelum firman disampaikan, hadirat Allah diturunkan. Sehingga kita mendengar firman dalam hadiratnya. Makanya seorang pemimpin pujian harus jadi penyembah. Jadi kalau saudara memimpin pujian ini, para pemimpin pujian ini, bergumul. Jangan latihan asal latihan. Karena ini bukan soal latihan lagu-lagu kunci. A, B. Ini akhirnya, ini. Bergumul. Supaya saat memuji, saat menyembah, Tuhan hadir. Dan ketahuan, seorang yang dekat dengan Tuhan pasti jadi penyembah. Tadi perempuan itu dikatakan mendekat dan Dan saya mau beritahu kepada saudara, tanda saudara punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, itu ketahuan dan kelihatan dari caramu menyembah. Kalau saudara menyembah, belum bisa kau ungkapkan dengan kata-kata penyembahanmu, kau bukan orang yang dekat dengan Tuhan. Saya bisa aja ngomong, kau tahu, aku dekat dengan Tuhan loh. Dengar saya menyembah. Kalau penyembahanku gersang, bohong saya. Saya bukan orang yang dekat dengan Tuhan. Kalau saya hamba Tuhan yang benar. Saya ini hamba Tuhan paling murni. Bisa ngomong begitu. Tapi dengar dia menyembah. Kalau menyembahnya Hirana Nasiahan, Yesus, tapi ini merasa paling murni. Haleluya. Roh Kudus. Ana onggo aporik na hoki bagas. Hirana yang mengalili aporik. Kita manis-maniskan pun bahasa kita menyembah, itu terasa dari roh atau tidak. Kita bisa mantap bersenandung.
Haleluya. Glory bagimu Bapa. Aku kagum padamu. Aku menyembahmu. Aku memujamu Tuhan. Oh, kau bisa pintar bersenandung. Itu bisa ketahuan dari roh atau tidak. Dan yang tahu itu hanya penyembah yang benar. Yang lain kita bisa kelabuin. Tapi seorang yang dekat dengan Tuhan, dia akan tahu kau dekat atau tidak dengan Tuhan saat menyembah. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Saya bingung kadang-kadang. Banyak orang bicara roti, tapi nggak punya roh penyembah. Bagaimana mungkin roti hidup dapat tanpa roh penyembah? Jangankan roti itu bulat-bulat, Bu. Remah-remahnya saja. Kalau engkau betul-betul miliki, kau punya mujizat seketika. Itu akan mengubah hidupmu selama-lamanya. Haleluya. Gak usah terlalu dalam kau tahu pengajaran ini. Remahnya saja. Saya dibanding yang lain gak ada apa-apanya. Saya hanya dapat remah. Tapi saya dapat itu lewat mendekat dan penyembahan. Haleluya. Saudara pikir gampang terima roti ini? Saya habis dibantai. Tujuh tahun saya setia. Dan sering dibantai dari mimbar. Makanya kalau gampang-gampang kalian tersinggung dengar firman, gak dia kau. Bukan kau orangnya yang mau masuk surga. Kalau masih gampang tersinggung loh. Dan aku dibantai. Saya masih terus setia. Tiba akhirnya tombak itu ditancapkan. Saya ngeles. Daripada mati konyol, lebih baik menyingkir. Mengerti nggak sampai di sini? Mohon maaf. Jadi kalau saudara masih bisa tersinggung dengar firman, mohon maaf, kau belum terima roti hidup. Kau hanya merasa punya roti, tapi sebenarnya kau nggak punya roti. Orang bisa merasa punya roti loh, bisa. Orang bisa merasa masuk surga, bisa. Tapi nanti bahkan di neraka terdalam tempatnya. Saya berdoa jangan kita merasa-rasa hamba Tuhan yang benar. Jangan merasa-rasa jemaat yang benar. Tapi biarlah kita benar-benar menjadi hamba Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan. Jemaat yang benar di mata Tuhan. Gak persoalan di mata orang lain. Mata Tuhan yang paling utama. Haleluya. Mendekat dan menyembah. Lihat saya. Kedekatan kita dengan Tuhan. Itu nampak dari penyembahan kita. Dan seorang yang dekat dengan Tuhan. Dicuekin pun gak masalah. Diusir pun tidak masalah. Haleluya. Saya mau tanya, sengaja nggak murid-murid mengusir perempuan itu? Sengaja nggak? Sengaja. Perempuan itu tahu nggak kalau murid-murid ini sengaja bilang, usirlah dia Tuhan. Dia mengikuti kita dengan berteriak. Tahu nggak perempuan itu? Tahu. Tapi perempuan itu berkata, lu sengaja atau tidak nyakitin saya. Itu nggak masalah buat saya. Sekarang aku butuh roti. Silakan kau hujat aku, silakan kau rendahkan aku. Itu nggak masalah buat saya. Yang penting roti itu harus ada di tanganku. Itu orangnya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sampai sini saudara mengerti? Kalau Tuhan izinkan nanti saya akan berdoa buat saudara. Supaya saudara mengalami pengurapan khusus untuk menerima roti hidup itu. Haleluya. Yes. Amin saudara. Dan saya mau beritahu saudara. Tidak semua orang mendapat roti itu. Motivasinya melenceng sedikit. Nggak mungkin dapat roti.
Hanya yang betul-betul merindukan roti itu. Haleluya. Dan syarat untuk menerima roti itu yang pertama tadi, siap menyingkir dari situ. Saudara, kalau masih terikat dengan adat, mohon maaf, gak ada tempat roti di hatimu. Roti itu masih tersembunyi denganmu. Dan aku udah lepas, Pak, udah menyingkir aku dari situ, tapi masih sombong. Masih merasa dirinya paling benar. Dan gak bisa ditegur. Bukan kau orangnya yang akan menyimpan roti di hatinya bagaikan buli-buli emas. Nangkap sampai di sini? Mohon maaf, saya agak tajam sedikit. Haleluya. Saya berdoa, biar hati kita semua disuburkan hari ini. Bagaikan tanah yang subur. Katakan amin. Haleluya. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata apa? Tuhan, tolonglah aku. Lihat selanjutnya, 26. Ya. Tetapi Yesus menjawab, Iya. tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dan melemparkannya kemana? Anjing. Kepada anjing. Dianjingin. Yang dimaksud anjing siapa? Perempuan ini. Benar-benar direndahkan sangat. Tahu nggak saudara? Mungkin bagi kita soal anjing nggak masalah. Tapi kalau dianjingin juga udah tersinggung kita kan? Tapi kalau orang Israel dianjingin, atau orang Timur Tengah di sana dianjingin, itu sakit hatinya 2 kali lipat dari kita. Kenapa? Karena kalau kita dianjingin, kita masih makan anjing. Iya kan? Tapi kalau orang sana, jangankan makan anjing, kesentuh anjing aja, cuci baju 7 kali. Kalau anjing kesentuh ke jubahnya, itu dicuci 7 kali. Kesentuh ke kulitnya, mandi 7 kali. Sempat lagi dianjingin, hancurlah sudah. Makanya saya bilang 2 kali lipat sakit hatinya dari kita. Kalau kita dianjingin, adanya anjingku kan gitu kan. Sebagian anjing itu ada dalam tubuhku kan gitu kan. Karena sering makan daging irwi. Itu kalau Jakarta dimakan daging irwi, saudara. Haleluya. Nah, saudara lihat betapa direndahkan sangat wanita ini. Lalu ketika dia dianjingin sama Tuhan, yang anjingin Tuhan loh. Tuhan yang penuh kasih itu nganjingin orang. Tapi dengar baik, bukan Tuhan kejam. Seringkali kita berkata, kejam kali Tuhan ini, kenapa dibiarkan persoalanku begini? Tuhan gak kejam, Tuhan hanya tes dan uji apakah yang kau rendah hati atau tidak. Haleluya. Lalu apa yang terjadi? Terus 27. Kata perempuan itu, Ya. benar Tuhan. Stop. Apa katanya? Benar Tuhan. Apa katanya? Benar Tuhan. Kalau kita dianjingin gimana kira-kira? Awak udah datang dengan penderitaan. Dengar khotbah juga tambah menderita katanya. Haleluya. Halo? Artinya apa? Untuk menerima roti, harus siap jadi kecil. Harus siap direndahkan. Katakan amin. Terus 28, perhatikan. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Iya. Hai ibu, Terus? besar imanmu. Besar apa? Imanmu. Imanmu. Terus? Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Luar biasa. Inilah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kiat untuk menerima roti dan memiliki roti itu. Sampai sini nangkap? Amin. Jujur saudara. Saudara orang percaya? Sudah punya roti itu? Kalau belum, mari seperti perempuan ini. Katakan amin. Rindukan dia. Cari dia. Saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu saudara. Cari hikmat dan kebenaran itu seperti mencari perak. Dan seperti mencari harta yang terpendam. Bahkan Daud berkata firman itu lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Jadi gak main-main. Tidak main-main. Makanya saya katakan, orang kalau udah dapat roti, gak ada lagi yang biasa-biasa hidupnya. Sekali lagi, orang Kristen
sudah punya roti. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan kalau sudah punya roti, pelayanannya nggak biasa-biasa lagi. Nggak rata-rata lagi, apalagi di bawah rata-rata. Pasti di atas rata-rata. Ini kalau udah punya roti. Hanya kalau udah punya roti, jaga hati. Haleluya. Ada haleluya. Sampai sini nangkap? Jadi kita lihat bahwa roti firman itu dapat menghancurkan pekerjaan setan dan melepaskan kita dari kesengsaraan yang amat sangat. Sehingga saudara hidup tidak lagi penuh dengan keluhan. Saudara hidup tidak lagi penuh dengan persungutan. Tanda orang belum punya roti itu suka bersungut. Tanda orang belum punya roti itu suka menuntut. Tapi orang kalau sudah punya roti, direndahkan pun tak masalah. Disinggung pun tak tersinggung. Mana amennya? Jangan gampang tersinggung ini jemaat ini. Haleluya. Haleluya. Kalau firman Tuhan tajam, firman Tuhan keras, bahkan begitu merendahkan kita, buka hati. Jangan melawan, jangan anggap remeh pada firman. Amsal pasal 13 berkata, orang yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Haleluya. Jangan meremehkan firman-Nya. Supaya kita jangan diremehkannya. Junjung tinggi firman-Nya. Hormati firman-Nya. Percayai firman-Nya. Maka engkau akan ditinggikannya. Lihat saya. Kita kalau mau ditinggikan, tergantung bagaimana kita meninggikan Tuhan. Orang yang ditinggikan Tuhan pasti, yang meninggikan Tuhan pasti ditinggikan Tuhan. Tapi orang yang meremehkan Tuhan akan diremehkan oleh Tuhan. Haleluya. Ada haleluya. Sampai di sini saudara mengerti? Jadilah penyembah yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Orang Kristen yang akan dapat roti, dibantai pun tidak akan mundur dari Tuhan. Tidak akan mundur dari perjanjiannya dengan Tuhan. Ini kenapa Yusuf dapat roti? Bahkan dia yang menjadi sumber pusat gandum di Mesir. Karena lihat baik-baik perjalanan Yusuf. Pernah dilempar ke sumur hidupnya bagaikan kering. Saudara pernah mengalami hidup bagaikan kering? Kering semua, uang kering, kantong kering, kanker. Ya. Dari persahabatan juga kering. Bahkan saudara difitnah sedemikian, dibuang jadi budak segala macam. Tapi Yusuf tidak pernah kendor hatinya dalam mempercayai Tuhan. Katakan amin. Yusuf nggak pernah mempersalahkan saudara-saudaranya yang melempar dia. Yusuf tidak mempersalahkan saudara-saudaranya yang menjual dia. Bahkan dia berkata apa saudara? Ketika ketemu dengan saudara-saudaranya setelah datang beli gandum di Mesir. Memang kamu mereka-rekakan yang jahat kepadaku. Tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Nih. Haleluya. Saudara harus bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan berterima kasih kepada orang yang mereka-rekakan yang jahat padamu. Karena kalau mereka tidak mereka-rekakan yang jahat pada kita, kita nggak akan sampai di posisi sekarang. Andai kata Yusuf tidak dijual. Andai kata Yusuf tidak dibuang. Andai kata Yusuf tidak difitnah istri Potifar. Andai kata Yusuf tidak masuk penjara. Dia tidak akan ada di istana. Saudara jangan mau ke istana lewat jalan tol. Mau ke istana? Lewati dulu sumur kering. Mau ke istana? Lewati dulu lembah. Di mana saudara dikucilkan. Dibuang, dihinakan, difitnah, lagu ejekan. Mau ke istana? Terikat dulu di penjara, terbelenggu, bagaikan tak ada harapan. Tapi dari sana justru Tuhan angkat Yusuf sampai di istana Firaun. Yusuf menerima mujizat seketika. Karena pagi-pagi dia masih narapidana. Masih nyanyi dia. Masih nyanyi di penjara pagi-pagi.
Di kamar 10 toluan. Mungkin gitu ya nyanyinya ya, mungkin. Apa nggak tahu apa lagu itu sudah ada waktu itu. Ini contoh saja saudara. Haleluya. Saudara, pagi-pagi masih makan nasi penjara. Pagi-pagi dia masih minum minuman yang di penjara. Tapi siang ke sore sudah jadi Perdana Menteri. Bisa bayangkan nggak kepala penjara jadi bawahannya saat itu?